Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Yang akan kita bahas adalah materi penjumlahan peluang. Sebelum kita membahas tentang penjumlahan peluang, saya akan memberikan sedikit gambaran. Misalkan suatu percobaan pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Yang kita ketahui bahwa satu mata dadu itu sisinya ada 6, yaitu angka 1 sampai 6. Untuk kejadian A adalah angka yang dihasilkan berjumlah 4. Jadi apabila kedua dadu tersebut dilempar, kejadian A yang kita harapkan adalah muncul mata dadu berjumlah 4 yang menghasilkan 4. Yang mana yang berjumlah 4 yang dimaksud? Yaitu 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 2 dan 3 dengan 1. Jadi 1,3 ini maksudnya adalah mata dadu untuk dadu pertama hasilnya 1 dan mata dadu 2 hasilnya 3 dan seterusnya. Jadi ada 3. Kemudian misalnya kejadian B adalah angka yang dihasilkan berjumlah 10. Berarti B sama dengan bisa 46, bisa 55, dan bisa 64. Ini juga ada 3. Selanjutnya, kejadian C adalah angka yang dihasilkan sama. Angka yang dihasilkan sama, C sama dengan bisa 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Jadi keduanya sama. Nah, selanjutnya dari ketiga kejadian ini saya coba ambil kejadian A dan kejadian B terlebih dahulu. Kita coba bandingkan hasilnya. Untuk kejadian A dan kejadian B, kita perhatikan apakah ada unsur yang sama. Nah, ternyata unsur yang sama untuk bagian kejadian A dan B ini tidak ada. Nah, untuk dua kejadian dengan tidak ada unsur yang sama itu disebut dua kejadian yang saling lepas. Maka A dan B ini disebut kejadian saling lepas. Mengapa disebut kejadian saling lepas? Karena unsur-unsur kejadian A tidak ada yang sama dengan unsur kejadian B. Kita lanjut, coba kita ambil kejadian A. Saya perhatikan kejadian A, kemudian dibandingkan dengan kejadian C. Apakah ada yang sama? Nah, ternyata di sini ada yang sama. Di sini ada 22, di sini ada 22. Nah, untuk dua kejadian dengan ada unsur yang sama atau elemen yang sama, ini disebut dengan kejadian yang tidak saling lepas. Berarti A dan C ini adalah kejadian yang tidak saling lepas karena ada satu unsur yang sama. Kita lanjut. Coba kita perhatikan untuk kejadian B dan kejadian C. Nah, ternyata di sini juga ada yang sama. 5,5 di sini 5,5. Artinya juga B dan C ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelum kita menjumlahkan peluang dari dua kejadian. Baik, saya kira sudah cukup jelas untuk kejadian saling lepas dan tidak lepas ini. Jika digambarkan dengan diagram Venn, kurang lebih seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kejadian saling lepas. Diagramnya terpisah karena tidak ada unsur yang sama. Kemudian yang tidak saling lepas ini diagramnya beririsan karena ada beberapa unsur yang sama. Langsung saja kita bahas contoh soal atau saya berikan terlebih dahulu rumus untuk penjumlahan peluang. Di sini ada dua rumus yang saya tampilkan. Yang pertama untuk kejadian saling lepas. Jadi kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas PA gabung B
sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi peluang A digabung dengan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk rumus kedua, ini untuk kejadian yang tidak saling lepas. Peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang D dikurangi peluang dari elemen yang sama tadi. Nah, jadi karena dia tidak saling lepas, berarti ada elemen yang sama. Nah, ini bedanya. Jadi untuk kejadian saling lepas, cukup menambahkan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan untuk yang tidak saling lepas, dijumlahkan peluang A ditambah peluang B, kemudian dikurangi unsur yang sama. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka berjumlah 4 atau 10? Ya, jadi misalnya untuk angka 4 ini, anggaplah kejadian A. Jadi kejadian A adalah muncul angka berjumlah 4. Sama seperti tadi, 1,3, 2,2, 3,1. Berarti NA-nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Kemudian B-nya adalah muncul angka berjumlah 10. Nah, berarti B-nya adalah 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Di sini juga ada 3, berarti NB sama dengan 3. Kemudian yang kita perlukan juga adalah NS. NS itu adalah ruang sampel. Nah, untuk dua buah dadu, ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2. Dari mana 6 pangkat 2? 6 itu adalah sisi dadu ada 6. Kemudian 2 itu adalah 2 buah dadu. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Inilah ruang sampelnya. Nah, selanjutnya tinggal menggunakan rumus peluang saling lepas. PA ditambah PB. Peluang gabungan A ditambah B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A itu adalah 3 per 36. Jadi NA per NS. 3 per 36. Begitu juga untuk NB. NB-nya 3. NS-nya 36. Berarti peluang B-nya adalah 3 per 36. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 6 per 36. Tinggal disederhanakan. Masing-masing dibagi 6 menghasilkan 1/6. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Ingat, kartu bridge itu yang kita gunakan di sini tidak menggunakan joker. Tentukanlah peluang yang terambil adalah kartu diamond atau kartu as. Ya, jadi sama seperti tadi, kita uraikan terlebih dahulu kejadian A. Jadi ini kartunya. Ada keriting, ada scope, ada heart atau hati, ada diamond. Kejadian A adalah kartu diamond. Kemudian kita lihat di sini kartu diamondnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kartu diamondnya ada 13, berarti NA sama dengan 13. Kemudian yang kedua, kejadian B adalah kartu as. Yang terambil adalah kartu as. Di sini kita lihat kartu as ada 4, berarti NB sama dengan 4. Kemudian NS. NS itu adalah 52. Ini keseluruhan. Selanjutnya kita lihat apakah ada yang sama. Maksud saya, apakah ada kartu diamond sekaligus kartu as di sini? Nah, di sini kita lihat ada kartu as juga termasuk kartu diamond. Nah, jadi ini berarti ada yang sama. Unsurnya A sama dengan unsurnya B. Ada satu kartu yang sama, berarti NA iris B sama dengan 1. Ini. Berarti dia tidak saling lepas.
Berarti kita menggunakan rumus yang kedua tadi, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. PA sama dengan 13/52, kemudian PB 4/52 dikurangi 1/52. Jadi ini satu ini yang sama tadi. Tinggal kita jumlahkan kemudian dikurangi. 13 tambah 4, 17 dikurangi 1 berarti 16/52. Kita sederhanakan masing-masing, kita bagi 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4, 52 dibagi 4 hasilnya adalah 13. Jadi hasilnya adalah 4/13. Nah, sekira contoh yang saya berikan cukup. Kita kembali lagi ke rumus yang tadi. Sebenarnya kedua rumus ini tidak tidak terlalu berbeda. Cukup kita lihat apakah dia saling lepas atau ada yang sama atau tidak ada. Jika ada yang sama berarti tidak saling lepas, jika tidak ada yang sama berarti saling lepas. Jika ada yang sama berarti tinggal ditambahkan pengurang yang sama tersebut, karena pada dasarnya rumus ini sama. PA ditambah PB, di sini juga PA tambah PB. Jika ada yang sama berarti dikurangi dengan peluang yang sama tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.